Salam jumpa, inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Dairi, Sumatera Utara, pekan lalu mengalami musibah. Banjir bandang disertai dengan tanah longsor menerjang rumah-rumah penduduk yang mengakibatkan kurang lebih 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Meski akses menuju Desa Pamah terputus, namun relawan Yayasan Buddha Seci tetap menempuhnya untuk mengulurkan cinta kasih dan menyalurkan santunannya. Rabu 6 Februari 2013 menjadi hari yang akan dikenang oleh masyarakat Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, Dairi, Sumatera Utara. Banjir bandang disertai tanah longsor menyebabkan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Sebagian dari mereka kehilangan rumah karena hancur diterjang ganasnya gelombang air dan longsoran tanah perbukitan. Musibah ini tentu menyisakan kepedihan yang terdalam bagi para korban. Desa Pamah merupakan satu dari 9 desa yang terkurung akibat musibah longsor yang terjadi di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Berada jauh dari pusat kota bukanlah alasan bagi para relawan Yayasan Buddha Seci untuk menghentikan misi kemanusiaan yang diemban. Perjalanan menempuh ratusan kilometer dengan akses jalan yang buruk tidak sedikit pun menggentarkan langkah kaki para relawan membagikan cinta kasih kepada para korban. Bukti cinta kasih dari para relawan ini diwujudkan dengan memberikan berbagai bantuan tanggap darurat, yakni berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, serta air mineral. Keperluan rumah tangga lain seperti baju, peralatan mandi juga tidak luput dalam daftar bantuan yang dibagikan kepada ratusan korban bencana. Selain itu, para relawan juga memberikan santunan untuk para korban yang kehilangan tempat tinggal mereka. Ya, hari ini kita sebagai insan seci, saya belajar dari master untuk menjadi manusia yang hidup ya penuh makna tentunya ya. Jadi melihat penderitaan dimanapun itu, hati kita terpanggil ya mengikuti jejak langkah master tiada henti. Jadi ya sebagai insan seci terutama bukan menolong orang aja, melihat penderitaan itu merupakan sebuah ya pengetahuan ya, kita bilang sering sisi sharing universitas kehidupan, belajar bagaimana hidup kita untuk lebih baik ke depannya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, musibah tersebut menyisakan kesedihan bagi para korban. Banyaknya titik longsor di daerah tersebut membuat masyarakat terisolasi dari dunia luar. Beberapa jalur menuju desa pun terputus. Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas pertanian seperti biasanya. Hasil bumi rakyat tidak dapat dipasarkan. Begitupun sebaliknya, mereka hanya bisa pasrah menunggu bantuan yang datang. Kalau penyebab utamanya menurut saya ya karena memang ya banyaknya pohon-pohon yang ditumbang. Itu harus kita akui. Ya tapi ya, kenapa itu ditumbang? Karena tadinya itu tanaman kemiri, tapi mungkin rakyat mengambil alternatif menanam jagung, akhirnya kemiri ini ditebang. Tapi di samping itu juga kita harus juga gentleman mengakui bahwa memang curah hujan sudah di luar perhitungan kita. Dukungan moral juga diberikan para relawan seci kepada para korban bencana agar tidak terus larut dalam kesedihan. Dengan ini, diharapkan para korban mampu bangkit dari keterpurukan dan tetap tegar menghadapi cobaan yang menimpa.
Sewaktu itu kukira aku sudah meninggal. Loncat kami dari rumah ke bawah. Air itu sudah genang di rumah. Sama pokok-pokok kemiri itu. Itulah sedihlah. Kebayangkan sekarang. Untung-untung aku nggak mati begitu pikiranku. Kondisi keluarga memang ya trauma lah semua. Tapi lantaran banyak keluarga-keluarga dan dari pemerintah setempat pun, dari kabupaten pun, dari yayasan pun datang untuk menjenguk kami dan memberi bantuan ala kadarnya. Itu pun hati kami telah terhibur dan terbantu. Setiap detik yang akan terjadi adalah sebuah misteri. Misteri ilahi yang tak satu pun mengetahui. Bencana alam memang tidak dikehendaki, namun peran serta kita menjaga alam menjadi hal terpenting untuk mencegah segala bencana yang terjadi. Tapi selalu ada hikmah dari setiap musibah. Pelajaran berharga untuk saling tolong-menolong tercermin dari para relawan dalam menyampaikan kebajikan kepada para korban bencana untuk tetap tegar dan menghadapi hari esok dengan penuh ceria. Hardoni Sitohang, seorang pria berdarah Batak yang mendedikasikan hidupnya untuk musik tradisional daerahnya. Hardoni